Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih dimanapun kalian berada, senang sekali hari ini ketemu lagi bersama saya Arinta Vanda di Sukacita Podcast, Suara Kita Cerita Kita episode keempat. Sukacita Podcast ini adalah podcast milik KPU Kabupaten Sumeneb. Nah teman-teman, sebelum kita ngobrol santai lebih jauh lagi, saya nggak bosan-bosan untuk ingetin kalian semua untuk senantiasa like, komen, dan subscribe, serta share. Dan jangan lupa untuk nyalain notifikasi dan tombol loncengnya agar tidak tertinggal update terbaru dari kami. Teman pemilih, pada era globalisasi seperti sekarang, tentunya peran teknologi, informasi, dan komunikasi sangat diperlukan untuk menunjang kinerja kita dan kegiatan kita sehari-hari. Sama halnya dengan KPU, kami sebagai lembaga independen yang diamanatkan untuk menjalankan pemilu, juga memiliki tanggung jawab untuk senantiasa memberikan pendidikan pemilih dan membagikan informasi ke publik sebagai bentuk transparansi. Spesial untuk teman pemilih di rumah, di episode kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai peran dan fungsi media massa pada suksesnya penyelenggaraan pemilu dan pilkada di Kabupaten Sumeneb. Untuk itu telah kami hadirkan narasumber wartawan senior Kabupaten Sumeneb yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua Komisi Informasi Kabupaten Sumeneb, Bapak Ahmad Ainul Horis. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Bagaimana Pak kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Mungkin bisa sedikit dibagikan Pak dengan teman pemilih di rumah tentang profil singkat Bapak. Iya, nama saya Ahmad Ainul Hori. Saat ini posisinya adalah salah satu wartawan mungkin senior ya di Sumeneb. Tapi saya ini masih belum jadi ketua KI. Baru terpilih karena belum dilantik. Jadi saya klarifikasi sampai hari ini belum ada pelantikan sehingga kemarin baru selesai proses pemilihan dan mungkin sebentar lagi baru akan dilantik. Mudah-mudahan segera dilantik. Kira-kira udah berapa lama nih Pak merilis karirnya sebagai seorang wartawan? Saya di dunia jurnalis itu dimulai dari sejak 2012. Pada Juni 2012 pertama kali di situ saya memulai di dunia jurnalis itu di media Kabar Madura. Kabar Madura. Jadi pada waktu itu saya kemudian 2019 saya resign dari Kabar Madura dan mencoba juga mendirikan media online bersama teman-teman dan sampai sekarang alhamdulillah media yang saya bangun itu masih eksis di Sumeneb sendiri. Di Sumeneb ya. Berarti udah kurang lebih tahun Pak? 13-14 tahun. 13-14 tahun. Iya. Berarti bukan apa ya Pak? Mungkin perjalanan karirnya nggak mudah untuk bisa sampai di titik sampai sekarang jadi ketua Komisi Informasi nih Pak. Ya, titik di perjalanan kita jadi jurnalis itu ya semua kita ya sudah rasakan mulai dari mungkin ya dari cerita-cerita yang tidak enak, kemudian cerita yang paling enak mungkin kita sudah kita rasakan. Walaupun sebenarnya dalam dunia jurnalis itu kan kita setiap hari dituntut untuk terus memberikan informasi baik itu berupa edukasi atau kritik sosial yang disampaikan oleh teman-teman media di Kabupaten Sumeneb. Tentunya menjadi seorang jurnalis ini lebih banyak pahitnya daripada manisnya. Ya. Itu kalau berarti sekarang kesibukannya lagi ngapain nih Pak? Ya sekarang masih bantu-bantu di redaksi karena ini posisinya masih lagi nunggu pelantikan KI. Nanti kalau sudah dilantik kita juga harus berhenti dari dunia jurnalis. Gitu. Karena di KI itu kita juga harus independen, tidak boleh ada kepentingan-kepentingan yang menimbulkan konflik interest di kemudian hari. Oke Pak, di episode kali ini kita kan mengangkat tema nih Pak, tentang peran dan fungsi media massa pada suksesnya penyelenggaraan pemilu dan pilkada di Kabupaten Sumeneb. Nah, kalau saya boleh tahu nih Pak, untuk media massa di Kabupaten Sumeneb sendiri ini udah ada berapa sih Pak sebetulnya? Media massa di Kabupaten Sumeneb ini di Madura ya, Sumeneb ini sepertinya paling subur. Wow. Ini mungkin orang masyarakat Sumeneb banyak yang menunjukkan bahwa berarti orang Sumeneb ini paling produktif bikin media atau menjadi jurnalis, karena sampai hari ini di Sumeneb ini sudah angka pastinya saya tidak tahu, tapi itu sudah di atas 100 bahkan hampir 200
media yang Media. ada di Kabupaten Sumeneb ini luar biasa. Luar biasa. Iya, baik itu media cetak, media online atau media elektronik. Jadi semuanya banyak, tapi yang paling banyak itu adalah media online. Karena perkembangan zaman juga Iya, ya Pak. perkembangan zaman karena sekarang kan orang baca berita sudah beda dengan ya waktu saya dulu masih pertama kali ada di Kabar Madura mungkin. Jadi kalau dulu itu orang baca berita masih nunggu pagi ya. Tapi kalau sekarang itu berita naik hari ini dibaca hari ini juga. Jam 9 ditulis, jam 10 sudah bisa tersebar pada semua pembaca. Beda mungkin sudah konteksnya. Iya, berarti untuk apa ya Pak? Apakah dari dulu tuh apakah memang peminatnya udah banyak Pak di Sumeneb ini? Kalau peminat pembaca sebenarnya Sumeneb ini kan budaya membacanya itu sebenarnya lemah ya. Kalau kita baca di data statistik kita itu budaya baca masyarakat Sumeneb ini sebenarnya lemah, tetapi perkembangan media di Sumeneb ini cukup pesat. Dulu waktu 2012 saya pertama kali jadi wartawan di Kabupaten Sumeneb itu media itu hanya jumlahnya puluhan. Bahkan saya hitung itu nggak nyampe 50 media. Tapi selama 10 tahun lebih ini media cukup luar biasa perkembangannya, sudah mencapai hampir 200 media di Kabupaten Sumeneb. Kemudian Pak, sejauh mana sih Pak keterlibatan media itu sendiri dalam pelaksanaan pemilu di Kabupaten Sumeneb Pak? Teman-teman media massa di Kabupaten Sumeneb ini selama pelaksanaan pemilu itu saya melihat mereka luar biasa sangat membantu terhadap dinamika proses pemilihan pemilu atau pilkada kemarin. Karena sekarang itu kan akses dari teman-teman KPU juga bagus ya terhadap teman-teman media. Mereka kalau misalnya mau wawancara langsung segera dapat informasi, misalnya melalui telepon langsung dapat info dari KPU, sehingga informasi-informasi tentang kepemiluan ini saya melihat sangat luar biasa. Bahkan kalau dibandingkan dengan pemilu sebelumnya, misalnya pemilu 2014 itu kemarin, ini 2019, 2024 ini luar biasa perkembangannya. Kalau dari sisi kuantitas, berita-berita tentang kepemiluan ini jauh lebih banyak. Mungkin karena medianya juga lebih banyak sekarang dibandingkan 2014 kemarin. Sedikit saya kulik ya Pak, tadi tentang banyaknya pembaca di era pemilu itu mungkin bisa disiasati seperti apa Pak? Apakah media itu sendiri itu yang dilakukan untuk mengejar berita itu seperti apa Pak dalam masa pemilu pilkada Pak? Iya, pada prinsipnya media ini kan berfungsi untuk memberikan pertama adalah edukasi, yang kedua sebagai kontrol sosial, dan yang ketiga itu adalah hiburan. Nah, sesuai Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99 itu kan itulah salah satu fungsi dari media dari pers. Teman-teman itu sebenarnya pada prinsipnya menulis atau memberitakan, menyebarkan tentang berita-berita kepemiluan itu tidak lain adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Nah, biasanya seperti yang ditanyakan tadi bahwa masyarakat ini banyak membaca ketika misalnya ada pendaftaran, pendaftaran PPK, pendaftaran PPS, ini biasanya pembacanya cukup banyak. Nah, kalau misalnya berita-berita yang berkaitan dengan kegiatan misalnya sosialisasi banyak juga, tapi lebih banyak itu biasanya kalau info terkait dengan yang berkaitan dengan pendaftaran atau ada lowongan kerja seperti itu. Nah, ada lagi kemudian yang paling diminati oleh pembaca itu sebenarnya soal berita-berita yang sifatnya ada konfliknya ya. Nah, tetapi ini kan kadang ya penyajian berita itu juga ada yang cara menyajikan itu misalnya ada yang edukatif, ada juga yang provokatif. Nah, sehingga saya menyarankan kepada pembaca agar pintar-pintar memilih berita yang
betul-betul memberikan edukasi terhadap masyarakat terutama tentang kepemiluan. Tadi kan Bapak bilang nih Pak bahwasanya media massa ini salah satu yang penting ya Pak dalam Iya. menyongsong pemilu ya Pak. Kalau menurut Bapak sendiri nih, mengapa sih Pak media massa itu jadi bagian terpenting dari penyelenggaraan pemilu Pak? Iya, kenapa seperti itu? Sebenarnya media massa ini kan tidak hanya penting dalam soal pemilu, tetapi dalam konteks lain juga sangat penting karena informasi yang benar, informasi yang akurat itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita. Apalagi di dunia sekarang ini yang semakin pesat ya perkembangan teknologi, bahkan sekarang itu dapat info itu biasanya tidak harus baca berita, lihat di Facebook, lihat di Instagram, kemudian lihat di TikTok, itu berita-berita berseliweran di sana. Tetapi kan berita-berita itu tidak terverifikasi apakah itu benar-benar informasi yang benar atau tidak. Nah, dan informasi yang benar dan terverifikasi itu kan hanya di media. Nah, di media massa melalui pemberitaan itu. Nah, terkait dengan pemilu ini sangat penting memberikan edukasi terhadap masyarakat. Contoh nih, saya kan berdasarkan anggaran yang ada, KPU ini kan tidak mungkin melakukan sosialisasi kepada semua desa. Yang misalnya 300 lebih di Sumeneb ini, setiap desa melakukan sosialisasi misalnya, kan tidak mungkin. Kalaupun dilakukan mungkin hanya BPS, itu pun hanya bagian masyarakat tertentu. Sehingga keberadaan media ini mungkin ini bisa menjangkau masyarakat yang selama ini tidak pernah mendengar, melihat, mengetahui informasi tentang kepemiluan. Nah, melalui berita itu mereka bisa tahu. Nah, itu mungkin yang bagi yang perlu dipahami bahwa media ini sangat penting membantu penyelenggara, membantu semuanya tentang kepemiluan itu sangat penting. Terutama misalnya nih soal info-info yang berkaitan dengan masyarakat misalnya yang tidak terdaftar. Kadang kan KPU pun juga tidak tahu. Karena ada keluhan dari masyarakat di bawah, mereka tidak masuk DPT, kemudian mereka memberikan informasi atau semacam kritik, sehingga kemudian ditindaklanjuti oleh KPU, akhirnya mereka mungkin masuk juga menjadi pemilih. Salah satu pentingnya kan di situ. Cuma mungkin kadang dipahami orang ketika misalnya ada berita menulis tentang kekurangan, ini dianggap tidak baik. Padahal itu kan sebenarnya kritik itu kan suplemen ya, membangun. Yang penting kritik itu kritik membangun, tidak menjatuhkan sebuah lembaga apapun, terutama misalnya di KPU. Ya berarti cukup penting ya Pak peran media massa ini dalam masa pemilu pilkada kemarin. Cukup penting karena yang banyak orang tidak tahu mungkin ya, permainan dalam sebuah redaksi itu kan sebenarnya yang paling banyak orang tidak paham itu soal pemilihan diksi. Nah, jadi pemilihan diksi ini sangat mempengaruhi terhadap pembaca. Salah satu contoh misalnya, orang kalau misalnya ada salah satu tokoh di Sumeneb, misalnya ini karena Sumeneb ini adalah tokoh yang lebih banyak pesantrennya ya. Nah, orang menulis misalnya diksinya warga Sumeneb terlibat kasus korupsi. Nah, ini kan biasa, umum. Tapi kalau misalnya ditulis salah satu kiai di Sumeneb terlibat kasus korupsi, ini contoh ya. Ini kan beda sudah. Nah, bahkan ini sudah bisa-bisa berita ini kan menciptakan suasana yang batin kepada pembaca itu, jangan kok bisa ya kiai korupsi juga ya. Sehingga pada akhirnya apa dampaknya? Orang bisa saja mulai tidak percaya terhadap kiai. Nah, disinilah sebenarnya politik bahasa yang harus yang disampaikan oleh para media itu sebenarnya yang perlu hati-hati. Kita sebagai media massa juga kan perlu menjaga budaya kita, perlu menjaga kearifan masyarakat kita, karena kita ini adalah di Sumeneb ini adalah banyak pesantren, maka kita juga harus menjaga tentang kondisi pesantren yang ada di Kabupaten Sumeneb. Menjaga citra daerah kita. Ya, menjaga citra kita ini, jangan sampai citra kita ini buruk di mata orang. Bagaimana sih Pak hubungan media massa dengan KPU Sumeneb sejauh ini Pak? Saya melihat KPU Sumeneb hubungan dengan atau sinergi dengan media ini bagus. Bahkan saya melihat di pilkada kemarin ya, walaupun ada catatan-catatan yang perlu diperbaiki nanti mungkin,
Misalnya di pilkada kemarin, saya melihat sosialisasi itu tidak hanya dilakukan oleh masyarakat umum, tapi teman-teman media massa juga membantu KPU, bersinergi dengan KPU juga melakukan sosialisasi di beberapa tempat. Itu kan ada yang di sekolah, kemudian ada dengan masyarakat petani di bawah. Nah, selain mereka juga mungkin informasi-informasi yang gampang diterima oleh teman-teman media, ternyata KPU ini juga bersinergi di soal sosialisasi, sehingga saya berharap hal-hal seperti ini tetap terus dilanjutkan. Kenapa? Karena eh, terkadang kan media-media yang ada di Kabupaten Sumeneb ini dianggap tidak begitu penting keberadaannya, tapi itu mungkin hanya sebagian orang saja. Nah, di kemarin itu di 2024 pilkada ya, pemilihan bupati dan gubernur itu kan luar biasa. Saya sendiri juga kemarin itu juga diajak teman-teman untuk mengikuti pelaksanaan sosialisasi di salah satu sekolah di Kabupaten Sumeneb. Berarti memang ada kolaborasi ya Pak? Sudah ada kolaborasi. Walaupun sih ada beberapa hal yang mungkin nanti perlu diperbaiki pola komunikasinya dengan beberapa media, karena terkadang kan kita punya niat baik, tapi salah melaksanakannya, kadang nilainya tidak baik pula bagi orang lain. Ini kan yang perlu diperbaiki. Biasanya Pak, isu apa sih Pak yang paling diburu media massa sendiri saat pemilu pilkada Pak? Ya, biasanya kalau yang paling diburu itu satu ya, ketika misalnya penetapan. Nah, penetapan kenapa? Karena seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ini sangat ditunggu oleh pembaca. Kemudian yang kedua, biasanya ketika ada isu-isu yang ini menarik bagi pembaca, yang berkaitan dengan adanya ketegangan antar calon misalnya. Itu yang paling banyak diburu oleh teman-teman. Kenapa? Karena pasti pembacanya banyak, salah satunya. Yang kedua, selain pembaca banyak, media juga akan berkepentingan untuk menjelaskan, memberikan klarifikasi terhadap masyarakat terkait dengan beberapa peristiwa yang terjadi di publik. Karena kan sekarang itu lebih cepat medsos, Mbak. Lebih cepat medsos daripada media. Sehingga kalau misalnya masyarakat ini tidak diluruskan dan hanya percaya pada informasi yang ada di media sosial, ini kan tidak baik dampaknya. Oke Pak, Bapak ini kan sebagai seorang senior Pak di bidang jurnalis, menurut Bapak seberapa efektif Pak KPU dalam menyediakan akses informasi yang cepat dan transparan kepada media massa selama tahapan krusial pemilu Pak? Efektivitas informasi yang disampaikan oleh KPU ini kan KPU mungkin kan sudah ada web tersendiri juga, sehingga para pemburu berita itu, teman-teman media, para jurnalis yang ada di Kabupaten Sumeneb itu juga gampang mengakses info yang ada di KPU, sehingga data-data yang disampaikan oleh KPU melalui websitenya itu juga penting. Jadi kecepatan upload data yang ada di webnya KPU itu juga penting. Misalnya nih soal DPT nih. Nah, DPT misalnya. Tapi kan teman-teman kadang selama ini banyak yang tidak cek di web. Langsung nanya kepada komisioner, entah kepada ketua atau kepada komisioner yang lain yang bertugas di bidang itu. Nah, tetapi saya melihat bahwa efektivitas informasi yang diberikan oleh KPU terhadap teman-teman media ini sudah bagus kok. Kenapa? Karena kuncinya narasumber itu kan bagi media itu adalah mereka bisa dihubungi, bisa ditemui atau bisa dihubungi. Nah, kalau misalnya sudah gampang ditemui, gampang dihubungi, ini biasanya gampang informasi yang kita terima. Nah, kalau sudah ditelepon, di WA saja misalnya tidak balas, apalagi ditemui tidak bisa, nah itu yang jadi kendala bagi kita. Dan selama ini KPU ini sangat welcome terhadap teman-teman media, alhamdulillah. Berarti kami cukup kooperatif ya Pak? Ya, cukup kooperatif terhadap kolaborasi dengan teman-teman media ya Pak? Iya. Mungkin Pak, apa sih Pak tantangan terbesar Pak sebagai seorang jurnalis dalam meliput kegiatan pemilu pilkada di Kabupaten Sumeneb ini Pak? Ya, tantangan terbesar itu sebenarnya kalau menurut saya ya validasi. Validasi data itu yang sebenarnya menjadi tantangan bagi teman-teman media. Kenapa?
Karena kan ini kalau sudah lagi panas-panasnya nih. Nah, kadang kan ada kita kalau tidak hati-hati menulis berita itu, baik kita salah paham atau kita salah ketik, misalnya salah ketik kemudian kita sebarkan media itu, nah ini kan dampaknya tidak bagus terhadap pembaca. Sehingga bagi saya, ketika misalnya tentang kemiluan misalnya nih, yang paling saya tekankan kepada wartawan saya di bawah itu jangan sampai salah data. Misalnya 241 menjadi 211 misalnya. Ini kan tulisannya hampir mirip-mirip. Tapi ini kan fatal. Iya. Nah, itu yang menjadi tantangan terbesar dalam mengejar berita. Karena di sisi lain kita juga kan dikejar waktu. Ini kan kalau media online ya, media online itu beda kan dengan media cetak. Kalau media cetak sekarang nulis besok terbit. Media online sekarang nulis sekarang juga kita terbit. Siapa yang terbit duluan dia yang banyak dibaca. Nah, karena ini sudah deadline-nya cepet-cepetan begini, nah kalau tidak hati-hati dalam soal data, kita nanti berbahaya juga. Jadi bumerang ya? Iya, jadi bumerang. Nah, makanya bagi saya itu sebenarnya tantangan yang paling berat ya sebenarnya bagaimana wartawan-wartawan saya yang ada di bawah itu sebenarnya bisa menulis betul-betul valid data yang diberikan kepada kita. Terakhir nih Pak, mungkin ada saran atau masukan untuk KPU Sumeneb sendiri dalam menyelenggarakan pemilu pilkada yang akan datang Pak? Iya, KPU ini kan sebenarnya menjadi menjadi pusat perhatian banyak orang kalau saat pilkada atau pemilu pileg, sehingga teman-teman media itu juga sangat membutuhkan informasi dari KPU. Kenapa? Karena ini kan dua lembaga atau dua instansi dari pers kemudian KPU ini saling membutuhkan. Teman-teman butuh info dari KPU untuk ditulis disebarkan pada masyarakat. KPU juga butuh bagaimana informasi yang disampaikan itu bisa tersebar luas. Oleh karena itu, saya berharap ke depan KPU ini tetap mempertahankan kebiasaan yang sekarang ini tidak berubah. Ini kan orang kadang makin lama kadang kan sekarang baik, kalau sudah lama-lama kan kadang tidak baik. Nah, mudah-mudahan KPU ini tidak su'ul khotimah tapi husnul khotimah. Nah, nanti di perjalanan berikutnya ini tetap baik terhadap teman-teman media, komunikasinya tetap terbuka sehingga teman-teman juga bisa dapat info yang gampang dari KPU, dan mereka sebenarnya dapat berita itu kan sama dengan dapat uang. Iya, mutualisme ya Pak? Iya. Artinya teman-teman wartawan itu kalau sudah dapat satu berita itu berarti sudah menggugurkan mereka sebagai jurnalis hari ini. Sehingga mereka itu juga merasa senang kalau dapat informasi. Makanya saya katakan sama seperti dapat uang juga mereka. Nah, kalau orang kerja itu mungkin begitu ya. Kalau sudah terima uang dari majikannya itu kan senang. Jurnalis kalau sudah dapat informasi kemudian selesai nulis berita, itu senangnya juga di situ. Sehingga makanya kadang mangkel juga kadang jurnalis itu kalau seorang wartawan itu telepon orang tidak diangkat-angkat, di WA tidak dibalas, ditemui susah ditemui misalnya. Nah, itu kita kadang ya di situ tantangan kita sebenarnya. Apa kita sabar menjadi seorang jurnalis atau kita misalnya tidak sabar menghadapi situasi seperti itu. Sehingga saya berharap ke depan teman-teman KPU ini tetap berkomunikasi baik dengan teman-teman media. Kalau misalnya kemarin misalnya tidak bisa mengcover semua media, mudah-mudahan di tahun berikutnya bisa mengcover semua media, terutama misalnya kerjasama di soal sosialisasi atau program-program lainnya misalnya yang bisa dikerjasamakan dengan teman-teman media, sehingga mereka juga banyak berperan di soal kepemiluan. Saya kira seperti itu. Oke, luar biasa sekali obrolan kita pada episode kali ini, sangat meaningful, memberikan saya sendiri banyak pengetahuan dan insight baru untuk saya Pak. Mudah-mudahan ke depan kita masih bisa menjadi lembaga yang kolaboratif, Amin, amin. lembaga yang bisa saling menguntungkan lah Pak, dengan media massa juga. Terima kasih Bapak berbagi cerita dan pengalaman berbagainya bersama kami. Dan untuk teman pemilih di rumah,
Gak lupa untuk aku ingetin untuk senantiasa like, komen, dan subscribe, serta senantiasa nyalain loncengnya agar tidak tertinggal episode terbaru dari kami. Terima kasih untuk pemilih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.